Naik kereta ke stasiun Gambir, nyampe stasiunnya kemarin subuh. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di webinar How to Monetize Your Public Speaking Skills in Digital Era. Nah, kalau tadi sudah Anda dapatkan materi dari Kang Alan dan Tenerisa, nah sekarang saya mau cerita pengalaman saya sebagai seorang trainer desain slide presentasi atau slide design trainer. Jadi saya mau share selama 7 tahun ini apa aja sih yang sudah saya dapatkan, dan kalau misalnya teman-teman ingin mengikuti jejak menjadi seorang slide designer, nah di sini saya mau berbagi. Semoga ini bisa mendatangkan manfaat untuk banyak orang dan tentunya mendatangkan cuan untuk teman-teman yang ada di sini. Baik, perkenalkan, nama saya Panji Priambudi. Saya adalah seorang trainer dan juga presentation consultant yang membantu para trainer, para coach, dan juga public speaker untuk menjadikan slide presentasi yang mereka buat menjadi lebih menarik secara visual dan mudah untuk dipahami oleh para audiens. Dan pada tahun 2019 saya sudah menulis satu buah buku yang berjudul Street Smart Slide yang berisikan panduan bagaimana mendesain slide presentasi yang berkelas dunia. Nah, di sesi ini karena waktunya cuma sebentar, 15 menit, saya mau share aja ya ke teman-teman kenapa sih saya memutuskan untuk fokus di bidang desain slide ini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa slide presentasi masih sangat dibutuhkan di era digital? Nah, menjawab pertanyaan ini kita bisa lihat di eh, sekarang ini kita bisa sama-sama sadar bahwa ternyata kebutuhan untuk penyajian visual media itu sangat penting. Apalagi Anda yang misalnya sekarang udah sering ikut webinar, udah nanti ikut kelas online, atau bahkan hanya sekedar membuat virtual background yang ada. Nah, jadi teman-teman sekalian yang ada di sini, harapannya adalah ketika kita sudah tahu pentingnya slide presentasi, itu akan mendatangkan manfaat dan tentunya menghasilkan income tambahan untuk teman-teman. Barangkali di antara Anda ada yang misalnya, oh Kang Panji saya pengen fokus di desain slide. Nah maka di zaman sekarang ini orang-orang masih tetap butuh, sehingga potensinya masih tetap ada gitu ya. Dan berbicara tentang slide presentasi, karena saya sudah berkarir di bidang ini selama kurang lebih 7 tahun, maka kalau misalnya ditanya ya, kenapa saya menekuni bidang desain slide presentasi ini? Nah, ini dimulai dari kekaguman saya pada presenter ataupun pembicara yang bisa menjelaskan materinya dengan baik dan slide-nya pun enak untuk dilihat. Nah, ini saya dapetin waktu kuliah. Jadi ada dosen saya, salah satu dosen saya, itu secara delivery oke banget ya. Dan ternyata slide-nya itu juga menarik. Sampai kemudian saya merasa, oh kalau misalnya ketika seorang punya delivery yang oke, yang menarik, dan slide-nya juga enak untuk dilihat, maka itu akan bikin suasana presentasi, suasana meeting, ataupun apapun itu bisa jadi lebih engage. Kita jadi lebih dekat sama audiens, dan audiens juga akan excited dengan penampilan kita. Tidak hanya dari kemampuan delivery, tapi juga kemampuan bagaimana kita menyajikan materinya dengan baik ya, dengan lebih visual. Dan dari hal inilah yang bikin saya tetap fokus sampai dengan sekarang ini. Dan alhamdulillah juga dari dunia desain slide presentasi ini ya, hanya dari saya ngulik slide di PowerPoint, saya diundang di berbagai BUMN, di berbagai corporate dan juga universitas, dan itu ya sudah lebih dari cukup ya untuk saya bisa DP rumah, dan itu semuanya dari desain slide presentasi. Semoga teman-teman, apapun profesi Anda, kalau misalnya Anda ingin menekuni di bidang ini, maka insya Allah kalau kita fokus, Anda juga akan dapetin manfaatnya. Nah, kalau misalnya kita sudah banyak fokus ya tadi tentang mengapa slide presentasi masih relevan dan kenapa saya menekuni di bidang desain slide presentasi ini. Nah, maka ada satu hal yang saya ingin sampaikan pada teman-teman, yaitu ketika kita pengen nambah cuan istilahnya ya, kita mau nambahin income, ada rumusnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau dapat cuan, rumus sederhananya itu adalah ada fun factor plus gairah itu sama dengan passion yang selama ini kita sama-sama tahu. Fun factor artinya misalnya teman-teman senang nih melakukan sesuatu, teman-teman kagum nih kalau melihat ada sesuatu yang menurut Anda wah ini keren banget. Nah, bagi saya pribadi fun factor saya akan terbangun ketika saya melihat oh, saya kalau melihat seorang slide atau presenter itu kalau misalnya kemampuannya deliverynya oke dan juga
kemampuan desain slide-nya bagus, itu bikin saya senang. Apalagi kalau saya adalah orang yang berada di balik kesuksesan orang tersebut presentasi. Nah, itu jadi fun factor bagi saya. Dan juga ada gairah ketika saya mendesain slide itu, entah kenapa saya bisa tahan berjam-jam ngedesain slide. Bahkan kadang bisa sampai lupa waktu tidur karena harus kejar target. Karena pengalaman saya juga ya, kan ada beberapa klien itu minta, Mas Panji, besok saya mau presentasi, bisa nggak dibuatin slide-nya sekarang? Misalnya sore ini dia minta, besok harus sudah jadi. Nah, kebayang tuh. Dan teman-teman, dari situ akhirnya saya terlatih. Artinya kalau misalnya ada keperluan dadakan, itu mau nggak mau skill kita harus selalu bertumbuh. Karena ketika skill kita terus bertumbuh, apapun kondisinya kita bisa survive. Nah, dari rumus ini tidak hanya sampai di passion saja. Tentunya Anda harus melakukan tindakan dan tindakan inilah yang menghasilkan income untuk teman-teman. Jangan sampai nanti hanya sekedar hobi Anda bikin slide tapi nggak menghasilkan, sayang banget. Nah, makanya ketika nanti Anda mau fokus misalnya di dunia desain slide, dunia yang sangat berhubungan erat dengan public speaking ataupun presentasi, maka pastikan ya selain Anda punya ada gairahnya, kemudian ada fun factornya, Anda juga harus ada tindakan. Nah, tindakannya seperti apa? Nah, ini saya sampaikan di slide yang setelah ini. Dan by the way, ini rumus ini saya dapetin dari salah seorang presenter favorit saya, trainer favorit saya, yaitu Mas Didi Dahlan dari bukunya Buku Ubah Hobi Jadi Duit. Nah, semoga teman-teman bisa terinspirasi juga untuk bisa menghasilkan cuan dari bidang yang Anda senangi. Nah, kembali ke tadi, tindakannya seperti apa? Nah, teman-teman sekalian yang hadir di webinar kali ini, ada beberapa hal yang kita harus sama-sama tahu ya. Dan ini rata-rata tadi sudah ke-mention oleh Kang Alan dan juga oleh Teneris. Jadi apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa survive? Karena di dunia kerja ya, dunia karir itu kan itu sangat crowded dan kalau kita nggak punya pembeda ya akhirnya kita jadi sama kayak orang lain. Nah, harapannya adalah kalau Anda nanti ingin memiliki sebuah personal branding yang kuat, maka agar kita bisa survive di tengah keramaian massa gitu ya, maka teman-teman bisa lakukan ada 5 hal ya. Yang pertama adalah fokus pada bidang yang dikuasai. Nah, kalau saya pribadi karena saya fokus di bidang slide presentasi dan visualisasi data, saya akhirnya fokus di situ aja. Saya nggak tergoda misalnya untuk ke hal-hal lainnya. Bisa aja sih kalau misalnya saya misalnya fokus di MC, tapi entah kenapa saya kurang nyaman misalnya kalau jadi MC acara nikahan. Makanya saya fokusnya ya udah saya di bidang visual media saja, saya fokus pada bidang yang saya kuasai dan saya senangi. Dan percayalah ketika teman-teman fokus nanti akan terbangun satu personal brand ya yang nanti akan dikenal oleh banyak orang. Oh, ternyata Kang Panji itu orang yang fokus di slide presentasi misalnya. Nah, itu contoh apabila kita bisa fokus. Dan bahkan sampai dengan sekarang kalau saya ditanya, Ji, kamu training tentang apa sih? Oh, yang kemarin tentang slide itu ya. Nah, tentang slide presentasi itu kenapa bisa kebangun? Karena dari dulu apa yang saya kerjakan itu, apa yang saya posting di sosial media itu fokusnya di dunia desain slide presentasi. Ya, jadi pastikan teman-teman fokus. Dan yang kedua adalah kenali siapa calon klien yang dituju. Ini penting karena pendekatannya akan berbeda. Contoh, misalnya teman-teman akan fokus di corporate. Itu tentunya pendekatannya akan beda dengan Anda pendekatan orang-orang yang profesional mandiri seperti trainer, coach misalnya. Nah, itu kan akan beda tuh. Beda juga kalau misalnya teman-teman ngambil pasar atau calon kliennya itu dari teman-teman mahasiswa misalnya, sah-sah aja. Dan ada teman saya yang memang fokus di dunia mahasiswa gitu ya, dia fokus untuk bikin template untuk mahasiswa kalau mau sidang skripsi dan itu juga menghasilkan. That's okay, nggak masalah. Yang terpenting teman-teman kenali dulu siapa calon klien yang dituju. Nah, kalau teman-teman tanya siapa yang jadi calon klien saya yang ideal ya, kalau untuk nge-make over slide biasanya adalah dari para trainer yang sudah saya kenal dekat. Kenapa begitu? Karena mereka kalau misalnya udah kasih project, kemudian saya sudah kerjakan, dan biasanya itu nggak ada revisi. Jadi mereka langsung terima, oh ini udah bagus nih. Saya pernah coba juga, misalnya di corporate, itu mohon maaf ya, bayarannya cuman dikit tapi revisinya banyak. Jadi dari situ saya mulai pikir, oh kalau gitu berarti saya lebih enaknya itu fokus di kliennya ya udah teman-teman sesama trainer karena mereka rela bayar mahal karena mereka sudah tahu pentingnya slide presentasi sebagai alat bantu mereka untuk presentasi dan juga nggak ribet lah urusannya. Nah, jadi teman-teman pastikan Anda mengenali siapa calon klien yang Anda tuju. Dan tidak hanya kita mengenali, kita juga harus perbanyak networking. Nah, sebagai informasi saja, networking ini sangat-sangat penting karena kita nggak tahu nih rezeki kita itu datang dari mana.
Makanya orang bilang kan perbanyak silaturahim biar kita bisa dapat datengin rezeki gitu kan. Nah, makanya teman-teman mulai dari sekarang perbanyak networking. Karena bisa jadi ketika Anda sudah banyak yang kenal dan Anda sudah mengenalkan apa kekuatan Anda, apa yang jadi fokus yang Anda lakukan sekarang, maka orang akan semakin mengenal teman-teman. Dan saya rata-rata dapat project untuk ada in-house training itu dapat dari modal networking. Oke. Nah, makanya sekali lagi networking itu memegang peranan penting agar teman-teman bisa survive. Selanjutnya, tentunya karena bergerak di bidang desain slide, Anda harus perbanyak portofolio. Dari dulu kalau misalnya kalau saya nggak ada project nih, misalnya belum ada project dari para trainer ataupun dari corporate, biasanya saya akan bikin portofolio sendiri, saya ambil ada artikel, kemudian saya coba visualkan dalam bentuk slide presentasi. Nah, itu sebenarnya adalah sarana untuk saya latihan untuk biar bisa tahu mana yang kira-kira lebih efektif, mana yang kira-kira cocok dengan stylenya. Karena teman-teman berbicara tentang desain slide presentasi, itu ada berbagai macam style. Ada stylenya infografis, ada yang stylenya lebih ke motivasi, dan itu beda-beda ya tergantung nanti peranannya seperti apa. Nah, gunanya ada portofolio juga biasanya klien itu sebelum meng-hire kita, mereka akan minta portofolio. Jadi pastikan kalau teman-teman pengen fokus di bidang ini, ya di bidang desain slide presentasi, maka teman-teman bisa perbanyak portofolio. Dan yang kelima adalah tidak lain dan tidak bukan adalah teman-teman harus juga belajar. Belajar tentang apa? Belajar cara belajar dan juga delivery. Bisa jadi di antara Anda ada yang sudah bikin slide presentasi, nge-makeover. Sebenarnya sah-sah aja kalau misalnya mau fokus di situ. Tapi kalau misalnya Anda ingin dapetin yang lebih banyak, maka kemampuan kita mengajar itu penting. Karena banyak saya temui itu banyak para slide designer kalau bikin slide-nya itu menarik banget, oke, tapi kalau ngejelasin ngejelimet. Nah, mungkin Anda pernah ngalamin ya. Nah, makanya tentunya tidak hanya kemampuan Anda mendesain slide presentasi yang menarik dan juga memukau, teman-teman juga harus belajar bagaimana mendelivery materinya dengan baik. Apalagi kalau nanti teman-teman akan mengajarkan bagaimana caranya bikin slide presentasi yang oke, yang eye-catching, maka ini juga penting ya. Berbicara tentang delivery berarti bagaimana teman-teman bisa melakukan yang namanya kemampuan public speaking dan juga kemampuan memfasilitasi. Oke, jadi itu yang bisa Anda lakukan ya 5 hal agar teman-teman bisa survive. Nah, selanjutnya kira-kira potensi apa sih yang bisa kita dapetin dari slide design, potensi cuannya dari mana? Nah, ini saya kasih tahu nih ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kalau dari jasanya aja, jasa desain slide presentasi itu bisa banyak banget. Itu harganya bervariasi dari mulai per slide-nya itu bisa 100.000, ada yang mulai dari 35.000, makanya harus kita tahu klien kita itu siapa. Kemudian kita bisa bikin jasa bikin flyer, jasa bikin poster, jasa bikin company profile, kita jago bikin video dari PowerPoint, itu kita bisa bikin jasanya dan ini lumayan banget. Saya dapat kabar dari teman saya, dia bikin salah satu video explainer itu 1 menit ya, 1 menit itu harganya 5 juta. Lumayan kan? Ya memang prosesnya tidak cepat, tapi kalau misalnya Anda fokus, maka insya Allah teman-teman akan dapetin manfaatnya. Nah, selain jasa video explainer, Anda juga bisa bikin virtual background misalnya. Barangkali kan di beberapa perusahaan training atau vendor kan butuh yang namanya buat virtual background ya. Nah, saya bikin virtual background itu hanya dengan modal PowerPoint. Jadi saya nggak pakai Photoshop, nggak pakai Corel Draw. Dan kalau misalnya teman-teman mau fokus di bidang template misalnya, mau difokus di bagian produksi karyanya berupa template, itu sah-sah aja silakan. Dan satu template itu kalau di luar negeri harganya bervariasi bisa dari $5 sampai dengan $40. Jadi lumayan kan kalau misalnya kita bisa bikin template. Dan juga Anda bisa bikin karya dalam bentuk e-book ataupun buku. Ya, kalau misalnya mau bikin e-book misalnya tentang bagaimana cara milih font, bagaimana cara milih gambar, dan itu bisa dijual selama Anda tahu pasarnya itu ada di mana. Nah, ini kan fokusnya di jasa sama di ini ya, sama di produk gitu. Nah, kalau teman-teman ternyata mau fokusnya di bidang training, maka ada banyak banget. Anda bisa mengajar untuk kelas online, untuk publiknya. Kemudian Anda bisa kalau pandemi sudah berlalu, kita bisa buka kelas offline. Anda bisa bikin video tutorial, ya kan? Kemudian ada juga kalau misalnya portofolio Anda udah banyak dan orang udah banyak kenal sama Anda bisa diundang oleh corporate untuk in-house training. Dan sebagai informasi saja, bocoran aja ya, kalau Anda diundang dari corporate, misalnya untuk 1 jam sesi webinar, itu biasanya kisarannya 1 sampai 2 juta. Nah, lumayan ya, 1 jam itu bisa 1 sampai 2 juta. Anda dibayar, itu profesional. Jadi ini salah satu sumber income juga untuk teman-teman yang ingin fokus di dunia desain slide presentasi. Dan ini yang saya bilang tadi, jadi pembicara tamu di webinar.
Ini sebenarnya hanya sebagian kecil. Ada banyak sekali pasar-pasar di luar sana yang belum kegarap, tapi at least ini yang sudah pernah saya lakukan dan itu menghasilkan. Dan untuk teman-teman, karena kita berbicara tentang desain slide presentasi, maka itu sebenarnya bukanlah bakat, tapi lebih ke skill. Namanya skill artinya harus terus Anda latih. Dan saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Anthony Robin bahwa repetition is the mother of all skill. Jadi pengulangan adalah ibu dari semua kemampuan. Layaknya public speaking, desain slide juga adalah sebuah kemampuan yang harus terus Anda latih sampai kemudian Anda mahir dan tentunya menghasilkan cuan untuk teman-teman. Teman-teman, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan pastikan kita dapetin cuan sama-sama dari public speaking, tentunya dengan style Anda masing-masing. Saya Panji Priambudi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.